Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kedua yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pendidikan Islam. Sebelumnya, apa sih manusia itu? Manusia memiliki 4 istilah. Yang pertama, Anas, kedua Al-Bashar, ketiga Nabi Adam, keempat Al-Ihsan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Anas. Anas berarti manusia sebagai makhluk sosial. Kata ini menekankan aspek kolektif dan komunal dari keberadaan. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman manusia sebagai Anas memiliki implikasi penting, yaitu dalam aspek pembangunan lingkungan pendidikan yang mendukung interaksi sosial yang positif, pengembangan keterampilan intrapersonal. Selanjutnya, yaitu pemahaman manusia sebagai Al-Bashar. Al-Bashar merujuk pada aspek biologis dan fisik manusia yang menekankan kesamaan tentang kebutuhan fisik dan juga keterbatasan. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman manusia sebagai Al-Bashar mengimplikasikan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam proses pendidikan. Selanjutnya yakni pemahaman manusia sebagai Bani Adam. Manusia sebagai Nabi Adam merujuk pada manusia keturunan Nabi Adam yang menekankan tentang kesatuan asal-usul manusia. Konsep ini memiliki implikasi penting dalam pendidikan, yaitu pentingnya menanamkan nilai-nilai universal dan kemanusiaan, serta menghindari diskriminasi antar ras maupun etnis. Selanjutnya yakni pemahaman manusia sebagai Al-Insan. Al-Insan merujuk pada aspek spiritual dan intelektual. Istilah ini menekankan potensi manusia untuk mencapai kesempurnaan melalui pendidikan dan juga pengembangan diri. Dalam konteks pendidikan Islam, pemahaman manusia sebagai Al-Ihsan mengimplikasikan betapa pentingnya perkembangan aspek spiritual dan intelektual secara seimbang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Kedudukan manusia dalam pendidikan Islam ada 2, yaitu sebagai subjek dan juga sebagai objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan manusia sebagai subjek. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai subjek yang pasif dalam menerima pendidikan, tapi manusia juga sebagai subjek yang aktif yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek pendidikan memiliki tanggung jawab dan kebebasan untuk berkembang. Dalam konteks modern, manusia sebagai subjek pendidikan berarti 1. Pengakuan atas keunikan setiap individu. Kedua, penekanan terhadap pembelajaran yang aktif dan partisipatif. 3. Pengembangan kurikulum yang fleksibel dan responsif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 4. Yakni penerapan metode pembelajaran yang aktif dan memancing kreativitas pemikiran peserta didik. Selanjutnya yakni kedudukan manusia sebagai objek dalam pendidikan Islam. Selain dipandang sebagai subjek yang aktif dalam pendidikan, manusia juga merupakan objek dari suatu pendidikan. Berarti dia merupakan target dari pendidikan itu sendiri. Dan manusia memiliki potensi dapat dibentuk melalui proses pendidikan yang sistematis. Dalam hal ini, objektivitas manusia dalam pendidikan meliputi 1. Pengembangan potensi fisik, emosional, intelektual, dan spiritual secara seimbang. Yang kedua, penanaman nilai-nilai Islam yang komprehensif. Yang ketiga, pembentukan karakter sesuai ajaran Islam. Keempat, persiapan individu sebagai perannya sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya masuk ke pembahasan berikutnya, yakni peran manusia dalam pendidikan. Yang pertama ada mu'alim atau pendidik, yang kedua muta'alim atau peserta didik, 3 peneliti, 4 agen perubahan sosial.
Oke, mari kita paparkan satu persatu. Yang pertama yakni peran manusia sebagai pendidik. Manusia berperan sebagai pendidik dalam aspek formal maupun informal. Dalam Islam, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyebarkan pengetahuan atau menyebarkan ilmu dan juga kebaikan. Selanjutnya yakni peran manusia sebagai peserta didik. Dalam hal ini, konsep manusia sebagai peserta didik yaitu manusia dituntut untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat. Seperti hadis yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi seumur hidup kita itu dituntut untuk mencari ilmu. Lalu peran selanjutnya yaitu manusia sebagai peneliti. Dalam hal ini, manusia itu memiliki potensi yang besar dalam meneliti suatu hal dan juga mampu berpemikiran kritis. Itulah kenapa manusia memiliki peran sebagai peneliti. Selanjutnya yaitu peran manusia sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan Islam tak hanya bertujuan untuk perubahan individu saja, tapi diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk individu saja, melainkan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sehingga ilmu dan juga karakter telah dibentuk oleh pendidikan Islam supaya dapat memberikan perubahan pada masyarakat menuju lebih baik. Selanjutnya yakni manusia modern dan juga manusia tradisional. Ketiga, hubungan hierarkis antara guru dan murid. Keempat, yakni terbatasnya kurikulum. Selanjutnya yakni konsep manusia modern. Manusia modern berarti ia yang hidup di era globalisasi modern dan juga majunya teknologi, dengan ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yakni pendekatan kritis, yang kedua yakni integrasi ilmu, ketiga metode inspiratif, keempat orientasi pada kompetensi. Selanjutnya, implikasi sosial terhadap pendidikan Islam. Perubahan manusia tradisional ke modern memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan Islam. Yang pertama yakni kebutuhan reinterpretasi. Kedua, pengembangan kurikulum. Tiga, peningkatan kompetensi pendidik. Empat, penggunaan teknologi. Yang kelima, pendidikan karakter. Oke, begitu saja, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.